Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Senin 29 Agustus 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_ready. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di-follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex_ready untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa di sini, ada analisa intraday dan swing ya. Seperti biasa awali minggu pertama dengan intraday dan swing, ya mungkin nanti pertengahan nanti ada scalping juga gitu. Terus nanti di akhiran pasti ada swing dan intraday juga. Oke, jadi untuk hari ini kita ada XAUUSD atau gold, kemudian ada US 100 nih, US 100 ya teman-teman ya, bukan US 1000. Ini saya salah tulis. Jadi US 100 itu indeks Nasdaq ya teman-teman ya. Jadi itu kalau di XM namanya US 100, kalau di Okta namanya NAS 100, kalau di Exnes ya namanya US Tech ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, tapi intinya sama ya. Ini indeks Nasdaq ya. Jadi cuman beda di pip value-nya aja. Oke, jadi di sini untuk XAUUSD kita analisa dari time frame M2 hingga H4. Kita ambil posisinya sell karena gold ini dia masih bearish structure ya teman-teman ya. Kemudian untuk US 100 atau US Tech kita analisa dari time frame H3 hingga daily. Ini juga saat ini sedang bearish structure, tapi dia sudah ada konfirmasi quotes ya di daily-nya, dan kita coba lihat ambil buy. Kemudian di sini ada daily OB ya. Jadi ada order block di area OTE-nya daily gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk gold kita sell limit di 1752.719. Stop loss-nya di 1757.224. TP di 1713.233. Ini saya pakai harga yang ada di Exnes ya teman-teman ya. Kemudian untuk 0,01 lot resiko loss-nya sekitar $4,5. Risk and reward 1/8. Expired sampai 6 September 2022. Kemudian untuk US Tech kita buy limit di 1200.3, stop loss-nya di 12.019.2, TP di 13.979.0 ya. Jadi ini swing ya, ini kan jarak dari buy kemudian TP-nya itu cukup jauh teman-teman. Kemudian untuk resiko loss per 0,01 lotnya itu sekitar $0,81 ya. Ya, jadi untuk risk and reward-nya ini saya lupa nulis juga, mungkin nanti saya edit, saya tambahin lagi. Ini risk and reward-nya itu sekitar 1/18 atau 1/, oh ya, 1/20-an ya teman-teman ya. Jadi emang agak panjang teman-teman untuk risk and reward-nya, jadi ini lebih ke swing gitu. Oke, ini hanya berlaku untuk Exnes ya. Ini yang tadi yang resiko loss per 0,01 lotnya itu 0,81, ini hanya berlaku di Exnes MT5 ya. Ingat, Exnes MT5. Kalau yang di MT4 pakai yang tulisannya US Tech ya. Jadi jangan pakai yang US Tech X100, tapi pakai yang US Tech aja gitu. Oke, kemudian untuk expirednya cukup lama teman-teman, sekitar sampai 26 September 2022. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus seperti saya ingatkan selalu, untuk gunakan resiko maksimal 1% dari modal ya. Jadi teman-teman misal modal 500, resiko maksimal $5. Teman-teman modal 1000, resiko maksimal $10, dan seterusnya ya. Jadi jangan sampai resiko itu melebihi 1% dari modal teman-teman. Terus kita juga bisa lakukan partial profit taking ya. Partial profit taking itu kita bisa lakukan TP parsial ketika harga sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2. Jadi ketika kita sudah running risk and reward 1/1, risk and reward itu adalah jarak antara buy dan stop loss ya. Ini berapa pips? Nah, ini kan $4,5, berarti sekitar 45 pips ya. Jadi
Ini jarak dari entry ke stop loss itu kan 45 pips. Berarti kalau kita sudah running profit 45 pips, ya kita TP parsial. Jadi TP parsial 1/1 gitu. Itu kita close bagian dari posisi lot kita. Jadi misal teman-teman open posisinya 0,04, kita close 0,02 atau 0,01 ya. Tapi lebih saya sarankan ini sih close tengah gitu. Jadi close tengah, terus sisanya kita hold gitu. Terus itu untuk mengamankan keuntungan ya teman-teman ya. Dan untuk mengurangi resiko, kita bisa pindahin stop loss-nya ini. Nah, ini kan stop loss-nya kan di sini ya. Terus kita pindahin ke entry gitu. Jadi ketika harga berbalik arah ya tidak sesuai dengan analisa, terus menyentuh stop loss ya. Saya rasa kita nggak akan rugi gitu kalau kita entry-nya, kalau stop loss-nya itu di entry gitu. Karena begitu kita taruh stop loss itu di entry, terus harga berbalik ke entry dan menyentuh stop loss, itu otomatis kita close dalam keadaan tepat di mana kita entry tadi gitu. Berarti kita nggak loss gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terus untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Di sini ada XAUUSD di time frame H4, kemudian ada US 100 di time frame daily. Oke, jangan lupa like seperti biasa. Terus kita bahas satu persatu dari dari XAUUSD terlebih dahulu. Terus di sini ada pertanyaan, ada komen. Maaf, tanya untuk sinyal ini dieksekusi kapan ya Min ya? Ini dieksekusi sekarang ya teman-teman. Jadi kita langsung pasang buy limitnya sekarang gitu. Tapi ini kan harganya belum tersentuh ya teman-teman ya. Jadi ini pasang gitu. Namanya buy limit itu ya kita pending order gitu. Jadi ini langsung aja dipasang di MetaTrader teman-teman. Langsung dipasang. Di sini kan ada buy limit ya, sell limit dan buy limit. Langsung aja dipasang dan ditaruh expirednya. Jadi jangan lupa expirednya juga. Jadi kalau expirednya ini habis, otomatis posisi yang belum terjemput itu langsung hilang gitu. Karena sudah expired ya. Oke, terus kita bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada XAUUSD atau gold. Jadi untuk market structure-nya dia masih bearish ya sebenarnya ya, walaupun sekarang dia sedang naik. Oke, kita lihat time frame H8 dulu. Ini ini daily ya, daily breakout structure ya ini ya. Nah, ini daily breakout structure dan di sini dia belum breakout structure daily, di sini belum. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau di sini dia sudah break low di sini ya. Seperti ini. Nah, kemungkinan dia akan lanjut untuk turun mungkin sampai ke swingnya gold gitu. Mungkin bisa sampai, kalau kita lihat swingnya gold di daily bisa sampai masuk ke sini ya, di 1627 sampai 1574 gitu, atau masuk di sini gitu. Ini di 1498 dan 1464. Jadi gold ini masih ada potensi ke sana kalau yang ini berhasil ditembus ya. Jadi kalau ini belum tertembus, low di sini belum tertembus, jadi dia masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau di sini belum tertembus, dia masih ada berpotensi untuk penurunan gitu. Jadi kalau di daily swing gini seperti ini, swing market structure-nya di sini, patokannya itu di sini. Karena di sini adalah lower high, ini lower low. Jadi kalau lower low di break jadi lower low ya. Terus di sini ada lower high. Jadi selama harga bergerak di range seperti ini, dia belum bisa dikatakan
melanjutkan kenaikan atau melanjutkan penurunan ya. Karena dia perlu kalau melanjutkan penurunan dia perlu konfirmasi dulu di sini, breakout structure-nya daily, ini di low-nya di 1670, jadi dia perlu break dulu di 1670 untuk melanjutkan penurunan sampai ke 1600 sampai 1570 ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, untuk gold-nya di daily time frame. Terus sekarang kita lihat di H4 atau H8-nya. Untuk H4 atau H8 kalau kita perhatikan di sini ya, dia sekarang sedang retest ya. Terus kita cari letak OTE-nya atau letak order block di area OTE. Nah, kalau di sini saya perhatikan di sini udah masuk area OTE ya. Jadi mulai dari bullish candle di sini ya, bullish candle di sini itu tuh sudah masuk area OTE ya, tengah-tengahnya. Karena area OTE itu meliputi dari Fibo 62 sampai Fibo 88, ini batasnya ya, ini batas paling akhir ya. Jadi mulai dari Fibo 62 sampai Fibo 88 ini adalah area OTE, tapi paling bagus sih di area 705 dan 79 ini adalah area OTE paling bagus ya untuk kita entry. Nah, di sini kan area OB-nya kan berarti di area di sini ya, di bawah 62 dan tengah-tengah paling atasnya itu di tengah-tengah di Fibo 70. Oke, ini saya nariknya dari marketnya dari daily ya, dari swing high sebelumnya atau lower high, kemudian di sini ada lower low. Jadi saya tarik karena ini kan posisinya sell ya, saya tarik dari atas dari lower high ke lower low. Oke, kita coba lihat lagi di time frame 3 atau M30. Sebenarnya di M30 ada ini, ada order block juga di sini ya. Di sini ada order block, di sini kan ada walaupun candlenya pin bar seperti ini termasuk area order block untuk ambil posisi sell ya. Nah, di sini kan kenapa saya pakainya lebih ya. Jadi range antara sell dan stop loss-nya, jadi range order block-nya itu lebih dikit ya di sini. Ini saya pakai di time frame M2 gitu. Saya di sini cukup ragu tadinya kalau mau pakai yang di M30 karena terlalu kecil ya. Terlalu kecil, kalau kita ambil tengah-tengah dia masih di bawah pucuknya di sini ya. Jadi stop loss-nya itu masih di bawah pucuknya sini. Jadi saya cari-cari lagi di time frame lain dan saya ketemu di time frame M2. Ups. Ya, di time frame 2 menit ya. Nah, di sini di time frame 2 menit saya coba lihat di sini ada 3 tempat sebenarnya. Di sini dan di sini. Jadi saya pakainya yang di sini ya. Pokoknya dari ekor ini sampai ekor ini ya. Kalau coba kita tarik atau kita pakai yang di 3 menit ya nggak dapat gitu. Jadi tengah-tengah antara 2 dan 3 menit gitu. Pokoknya kita pakainya yang di situ. Terus oke, kita coba lihat di H1 dulu. Ya, jadi untuk range yang pakai yang tadi itu ya, jadi range antara sell dan stop loss-nya. Terus kita pakai tengah-tengah, jadi di antara tengah-tengah order block ini ya. Nah, di sini kita entry-nya di tengah-tengah. Jadi range-nya ini tuh ukurannya sama dengan range sell dan stop loss kita gitu. Jadi di sini stop loss-nya, di sini entry-nya, di sini stop loss-nya tuh. Kemudian di sini entry-nya, di sini stop loss-nya. Kemudian untuk TP-nya,
Nah, untuk TP-nya kita juga perhitungkan tentunya selalu ya. Jadi kalau mau entry itu tentuin tempat entry-nya, tentuin tempat stop loss-nya, dan tentuin tempat entry-nya, TP-nya. Jadi jangan asal-asalan TP, jangan asal-asalan stop loss gitu. Kalau TP kita lihat area terburuk untuk buy gitu. Nah, di sini kan ada area terburuk untuk buy, kan kita di liquidity ya, liquidity area. Nah, kalau mau buy yang bagus tuh di sini. Di dua area ini. Dua area ini adalah area order block yang cukup bagus kalau untuk pantulan atau reversal gitu. Ini saya sudah tandai ya di sini. Di sini saya sudah tandai untuk area order blocknya di sini. Ini kalau nggak salah tuh di time frame M15 dan time frame M5 atau kebalik ya, M5 dan M15. Pokoknya tuh di antara dua ini. Itu untuk posisi buy-nya besok ya, untuk swing ya. Tapi kalau sekarang kan kita ini masih koreksi ke atas ya, koreksi naik ya. Jadi untuk ambil posisi sell terlebih dahulu lebih baiknya. Dan di sini adalah tempat kita untuk TP gitu. Oke, next kita lanjut ke Nasdaq atau US 100. Oke, di sini sudah ada US 100 ton Nasdaq. Kita pindah ke daily dulu. Untuk daily market structure-nya ya bearish ya. Ini trendline patah. Kemudian di sini ada trendline liquidity juga belum patah ya ini. Di trend masih bearish. Untuk trend masih bearish, tetapi di sini dia sudah ada konfirmasi untuk bullish ya teman-teman ya. Nah, di sini kan lower low, lower high ya. Di sini dia membentuk equal high ya. Di sini kalau kita perhatikan ini jadi area equal high. Nah, ini kan equal high ya. Equal high itu equal structure teman-teman. Jadi harga pasti akan kembali ke sini gitu. Untuk sekedar menembus atau memang untuk lanjut gitu atau mantul lagi gini. Jadi kalau equal high ini juga sifatnya seperti liquidity area ya, liquidity seperti inducement gitu. Itu memang tempat biasa untuk kita jadikan tempat target TP ya gitu. Oke, kemudian di sini kan kalau kita perhatikan di sini lower low, lower high, lower high, lower low, lower low, lower high, lower low. Oke, market structure-nya bearish ya di sini ya. Kemudian harga rally di sini. Harga rally dia break dari lower high sebelumnya membuat higher high di sini. Ya, berarti harga sudah ada konfirmasi change of character ya. Coach itu change of character. Jadi setelah dia membuat change of character, kemudian dia koreksi ya. Kemana koreksinya? Kita lihat pakai OTE, kan di sini ada banyak area order block ya. Di sini area order block, di sini area order block, di sini area order block, di sini juga. Jadi ada 4 di sini. Nah, mana yang kita pakai? Di sini juga sebenarnya area order block juga. Yang mana kita pakai? Kita pakai bantuan Fibo juga di sini untuk entry-nya. Karena baik kita tarik dari bawah ke atas ya. Nah, untuk entry-nya kita pakai di Fibo 62 teman-teman. Kebetulan di sini di Fibo 62 ada area untuk coba untuk ambil buy. Nah, kenapa tidak di sini? Karena di sini ada Fibo 70 dan 79 kan. Kenapa nggak di sini aja? Nah, kalau kita perhatikan di sini ini kalau dari time frame daily ya. Di sini kan area order block ya. Harga sudah terjemput atau sudah termitigate. Kemudian di sini juga area order block ya. Harga sudah termitigate. Ya. Harga ini area order block yang tertinggal.
harga koreksi lagi masuk ke area OP di sini. Harga masuk ke atas, kemudian koreksi lagi, di sini ada candle bearish ya. Kemudian naik lagi. Berarti ini adalah order block juga. Kemudian di sini harga koreksi masuk order block di sini. Jadi 3 order block di sini dia sudah termitigate ya. Dan di sini dia belum kembali yang di sini ya. Jadi yang di sini dia belum kembali di sini, belum terisi untuk di daily-nya. Jadi kemungkinan di sini dia bisa valid ya. Jadi kita coba cek di time frame 4-nya. Untuk time frame 4-nya dia juga sama di sini. Terus kita entry-nya pakai di H3 ya teman-teman ya. Di H3 ini kalau kita perhatikan di sini ada candle bearish terakhir ya sebelum dia bullish. Nah, di sini kalau kita perhatikan candle doji di sini ini walaupun ada area OTE, apa tadi? Ada notifikasi dari TradingView. Oke, di sini satu kali ukuran candle ya. Jadi di sini ini kan ada area FVG juga, jadi perlu diperhatikan. Jadi kemungkinan harga akan kembali lagi masuk ke FVG H3 gitu. Oke. Oke, jadi kita pakainya di satu kali ukuran candle H3 di sini teman-teman. Untuk range antara buy dan stop loss-nya ya. Terus kita entry di tengah-tengah. Oke, seperti biasa ya. Seperti di sini, jadi kita entry di tengah-tengah seperti ini. Ini letak buy-nya, ini letak stop loss-nya. Jadi range-nya terus besarnya segini. Terus kita entry di tengah-tengah gitu. Jadi kita tinggal geser aja ke bawah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Di sini buy-nya, di sini stop loss-nya. Oke, terus untuk TP-nya di sini kan ada fair value gap ya, FVG satu. Terus ini kita jadikan juga untuk letak TP-nya. Di sini liquidity area, ini sudah tertembus. Liquidity-nya sudah tertembus. Oke, liquidity juga sudah tertembus, yang belum area FVG-nya. Jadi area FVG ini yang bisa kita pakai untuk TP-nya gitu. Terus stop loss-nya kan satu kali ukuran candle tadi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus di sini market structure-nya dia masih bearish ya. Mungkin lebih aman kalau kita mau entry di sini, kita tunggu dia bikin konfirmasi code seperti ini baru kita entry juga bisa. Jadi ada di time frame rendah ya seperti yang saya jelaskan di grup tadi. Jadi di time frame rendah seperti M1, M5 itu perhatikan benar-benar ada lower low, lower low, lower high. Jadi ketiga tempat ini yang harus kita jadikan, jadi lower low, lower high, lower low, kemudian harga break lower high-nya ya, ketika dia sudah break dia jadi coach. Setelah jadi coach kita tunggu dia koreksi ya, setelah koreksi masuk ke area OP, kemudian kita baru ambil instant buy gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk US 100-nya dan gold. Oke, terima kasih yang udah menonton. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. Tanpa risk management, tanpa konsisten, resikonya 1% setiap kita entry, kita nggak akan bisa untuk profit konsisten jangka panjang. Jangankan untuk profit konsisten, untuk bertahan di market seperti ini pun nggak akan bisa gitu kalau resikonya nggak konsisten. Oke, jadi sekian dulu dari video saya hari ini. Ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya.
Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.